Tes satu. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam, malam, Pak. 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 Malam, Pak. Halo semuanya, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat, Pak. Baik, Pak. Oke, ketemu lagi kita. Ini sepertinya ada yang dari pemangkat ini. Dimas itu, Pak. Jangan-jangan ini apa? RPL. Ya, RPL nampaknya nih. Penyusup ya, latar belakang pemangkat. Oke, selamat datang semuanya teman-teman. Senang kita bisa berjumpa. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Bagi yang mau sambil nyiapin kopi silakan, termasuk saya barusan bikin ini biar nggak ngantuk karena memang ini malam. Yes, Dika mantap. Itu kopi pahit bukan Dika? Atau jangan-jangan Pahit, Pak. wajib ya, makin hitam makin mantap. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang kesekian, yang kedua, yang ke-10 untuk mata kuliah rekam kesehatan elektronik atau dalam bahasa asingnya Electronic Health Record. Jadi nanti kita mau meluruskan, menyamakan persepsi, ada sedikit hal yang perlu diketahui apa itu EHR dengan IMR. Karena mirip tapi sekaligus ada sedikit perbedaan gitu. Saya dapat referensi yang bagus, yang langsung aja kita sharingkan bersama. Ini saya dapat dari UGM. Kok saya nggak bisa membagi ya? Sharing you screen will. Oh, saya lagi buka papan tulis. Close whiteboard. Oke. Saya dapat materinya bagus. Terus kita coba gali dari UGM. Sin 2, sin 1. Oh ini. Saya geser saja. Apakah sudah kelihatan di layar teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Nah, RKE. Jadi salah satu beliau ini adalah dosen saya juga dulu di Fakultas Kesehatan UGM. Jadi ini materinya saya coba izin gunakan untuk pembelajaran bersama, di mana beliau ngangkat terkait dengan desain dan implementasi RKE di organisasi, ya di fasilitas kesehatan gitu ya konteksnya. Dalam hal ini adalah eh, Organization Assessment and Readiness. Jadi kesiapan ya. Kesiapan penilaian dan kesiapan organisasi dalam hal apa? Ya, dalam proses pendesainannya, dalam proses implementasinya terkait dengan RKE, rekam kesehatan elektronik. Tuh. Nanti ada penjelasannya di dalam, kebetulan saya sudah berusaha mempelajarinya, apa itu perbedaannya dengan RME. Sedikit eh, apa namanya review ya. Jadi RME ini boleh dibilang sederhananya dari RKE. Jadi semua fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan RKE pasti sudah menjalankan RME. Contohnya RSUD Melawi ketika sudah menerapkan RME, apakah sudah? Pasti paling awal RME dulu. Tapi ketika RSUD Melawi sudah bertukar dengan RSUD di Pontianak, RSUD di Sintang, RS swasta lainnya, dengan Puskesmas,
dengan satu sehat yang kebetulan kita bahas kemarin, bertukar dengan bahkan dengan kalian bisa melihat riwayat personal health recordnya langsung di mobil CKN kalau yang pasien BPJS. Nah, itu artinya skalanya sudah melebar dari RME yang biasanya hanya di vaskes, lalu dia bisa bertukar berinteroperabilitas dengan skala yang lebih luas. Jadi dalam hal ini RKE ini cakupannya sudah rekam kesehatan elektronik. Jadi lebih lebih global gitu. Nah, termasuk kita nyambung dengan kemarin pertanyaannya Nur Samsu kalau nggak salah ya. Pak, kalau antar negara bagaimana? Nah, RKE ini kalau sudah antar negara bahkan antar planet ada nggak? Ya, bisa jadi suatu saat eh, karena kebetulan eksplorasi bulan udah berhasil, lalu Adrian mau pindah ke bulan, Dimas tinggal di Mars, terus di sana Oke, Pak. kebetulan dia sakit di sana kan. Nah, pertukaran data RME-nya antar planet kejauhan Pak, antar negara dulu deh. Antar negara, nah ini berarti sudah skala lebih luas. Kalau RME itu sederhananya hanya di satu vaskes. RKE antar vaskes gitu. Kita lihat dari referensi ini ada 40 halaman, tapi mungkin kita hal-hal yang menarik aja ya. Dari outline yang saya dapat ini juga menarik ini. Jadi kan asesmen ya, asesmen kan penilaian. Mengapa perlu dinilai suatu organisasi dianggap siap atau belum? Kita dianggap siap atau belum? Nah, jadi outline yang dibahas dalam sumber ini, apakah sudah siap ataukah sudah ready atau belum? Terus kesiapan penerapan RKE, berarti implementasinya itu kan perlu diimplementasikan dalam perencanaan yang matang, dalam kesiapan yang proper dan sebagainya. Kalau di rumah sakit kayak kami itu pada awal-awal penerapan RME ada namanya Digital Maturity Index DMI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di mana itu adalah kayak semacam tools untuk asesmen, untuk penilaian diri. Sudah punya server belum? Sudah punya IT belum? Sudah punya RME belum? RME-nya itu bersumber dari pengembangan mandiri kah? Belikah atau dari berbasis open source yang dikembangkan oleh komunitas. Nah, itu semuanya dinilai. Sudah ada budgeting untuk anggaran dalam implementasinya belum? Nah, asesmen-asesmen ini menjadi hal penting. Nanti dalam asesmennya ini akan menghasilkan indeks penilaian kematangan digital di fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit ya. Karena memang waktu itu kami itu pertama itu nggak langsung dapat poin 6, tapi di bawah itu dapat setengahnya. Kami baru dapat 6 itu di tahun 2023. Tapi progresnya cukup bagus karena kita berbasis komunitas, belajar bareng, bisa bareng menggunakan jujur aja Hanza ini saya boleh bilang saya pribadi maupun tempat kami kerja itu sangat berterima kasih lah dengan salah satu software berbasis open source yang sangat intuitif, menarik untuk digali lebih dalam. Bahkan sampai hari ini pun saya masih belum puas karena dipelajari makin dalam ternyata makin luas di dalamnya. Nah, outline selanjutnya hasilnya itu bagaimana? Hasil penilaiannya itu sebagai dasar apa? Planning dan developing sistem yang ada, sistem informasi. Ini keren. Dan jadi jurnal-jurnalnya juga menarik kayak biomedical informatics ini kayak irisan antara bidang rekam medis dengan IT. Nah, kebetulan saya pun eh, studi juga di informatik. Jadi rasanya kayak mind blowing banget ketika kita mempelajari sesuatu yang pertama memang kita dunianya sudah lama di bidang kesehatan, lalu ketemu atau kuliah lagi atau belajar lagi terkait spesifik informatik itu kayak rasanya itu ibaratnya kalau kita biasa hanya fokus ke tangan kanan, sekarang tangan kirinya pun sama-sama kuat setelah dilatih sekian waktu. Ibaratnya kalau
dianalogikan dengan kemampuan diri gitu. Rasanya makin mantap gitu. Jadi ini referensinya bisa jadi untuk rujukan teman-teman kalau nanti mau berburu jurnal ya. Siapa tahu dalam mata kuliah ini sekaligus berburu judul TA. Ini keren. Jadi apalagi Stikara ini kalau saya lihat arah-arah tugas akhirnya memang bakal beririsan banyak dengan informatika medis, informatika klinis. Jadi supaya dunia informatika dan dengan kesehatan itu menjadi concern untuk diteliti lebih lanjut. Termasuk kemarin ada beberapa teman kalian yang silaturahim ke tempat saya, banyak diskusi tentang tugas akhir, dan saya pun dapat informasi kalau dosen pembimbing rata-rata tertariknya informatika medis gitu ya. Nah, ini di sini juga disebutkan tentang kata kunci nih teman-teman kalau mau berburu jurnal. Ini bisa dicatat juga berburu jurnal terkait dengan kekinian rekam medis elektronik, rekam kesehatan elektronik. Nah, ini kata kuncinya ya. Oke, terus nah ini dia RME atau RKE gitu kan. Jadi dari beberapa jurnal itu menyebutkan bahwasanya RME itu adalah komputerisasi rekam medis untuk apa? Digunakan untuk menangkap ya menyimpan gitu, terus menyimpan, mengcapture, menyimpan dan juga untuk membagikan informasi di antara healthcare provider. Jadi penyedia layanan kesehatan dalam organisasi. Di sini ini penekanannya dalam organisasi. Jadi provider ini bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia ini PPA ya, pemberi pelayanan asuhan. Artinya orang-orang yang berkecimpung atau berkontribusi dalam pelayanan kesehatan. Termasuk nanti kan setiap orang PPA ini atau practitioner ini, misalkan kalau orang rekam medis, dia ada di unit rekam medis. Kalau dokter ada di unit apa? Di instalasi apa? Tergantung. Kalau dokter IGD berarti ada di sesuai namanya, instalasi IGD. Kalau dia dokter terkait dengan operasi, berarti dia di ruang OK. Kalau dia dokter yang ada di klinik, poliklinik, mau klinik paru, klinik anak, jantung, dan sebagainya, bedah, dan sebagainya, dia ada di sana. Jadi, share information between healthcare provider in an organization. Jadi ini, di highlight, di garis bawahi, dikasih warna, di antara para ini ya, pemberi pelayanan kesehatan. Ya, kita para profesi. Tapi dalam skup organisasi saja, ya, gitu. Di dalamnya. Jadi digunakan untuk mendukung keputusan cepat dalam memberikan pelayanan ke pasien. Untuk mendukung ya, penunjang sama aja ya. Nah, sedangkan EHR ini sama-sama nih ya. Garis bawahnya adalah dia adalah computerized. Jadi komputerisasi dalam catatan kesehatan yang digunakan sama ya untuk menyimpan juga, untuk menangkap, menyimpan, mengakses dan juga membagikan informasinya, ringkasannya Pak, mohon, gitu. Um, Pak itu tidak tampil itu. Pak, mohon maaf, slide yang tampil tempat kami masih itu Pak, room chat WA. Dari tadi belum ini ya. Saya ulang coba ya. Sekarang gimana? Halo. Oh, oke, Sudah, sudah Pak. Pak. Jadi tadi Apa? kalian tadi live lihat chat saya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ngapa nggak dari tadi? Masa malah nonton nobar bareng chat orang? Mana isinya gimana tadi? Ada yang aneh-aneh nggak sih? Nah, isinya cuma grup ya sih, Pak. Grup. Oh, syukurlah. Tapi memang apain saya nggak ada rahasia yang aneh-aneh sih. Kebanyakan malah belajar isinya. Oke lah. Buset, sekian lama ya tadi ya? Sekian menit ya? Oke lah.
Ini nanti sumber aslinya saya bagi ya tentang RKE, rekam kesehatan elektronik. Ini outline-nya. Tadi sampai mana ya? Ini referensinya. Nah, ini referensi kalau teman-teman nanti berburu jurnal, teman-teman. Ini jurnalnya keren loh. Kalau kalian nanti bercari di Google Scholar ataupun di eh, internet lah ya, poinnya banyak nih. Gitu. Ini kata kuncinya terkait dengan EHR, RKE, terus penilaian kesiapan, terus kematangan digital. Jadi ini referensinya bagus banget. Pak, Ah, ada masalah Bapak lagi? mau nanya itu yang Apa? tentang referensi yang tadi. Bapak pernah coba referensi yang dari Indonesia enggak Pak? Yang Garuda apa gitu? Saya lupa. Gitu. Bapak Ke pernah coba itu enggak Pak? ini kah anu apa namanya citasi yang dari Sinta kah? Bukan? Atau Garuda Jurnal? Ada sih juga. Ada dapat juga. Yang Kenapa emang? Garuda Jurnal tuh Pak. Kenapa emangnya? Eh, itu gratis atau kita harus login atau memang ada bayarnya gitu Pak? Jadi gini di Indonesia ini eh, kebanyakan repositorinya itu terbatas ya. Jadi kalaupun ada itu biasanya cuma abstraknya, terus kalaupun ada yang membagikan PDF, syukur-syukur sih umumnya ada share jurnal yang udah dalam bentuk PDF, jadi enak kita untuk citasi atau mengambil atau mengutip gitu ya. Terus kalaupun misalkan yang eh, biasanya kalau yang kesusahan itu kalau yang dia pakai repository terus dia harus ada hak aksesnya. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, kalian bisa coba email, kirim email, terus di bagian adminnya nanti akan ngerespon. Ada yang friendly lalu apalagi kalau misalkan kita membawa nama kampus kita gitu. Yohanes nanti bisa coba cari misalkan kamu menemukan nih salah satu jurnal di baik di jurnal di Garuda ataupun manapun terus kebingungan cara mau ininya boleh tunjukin ke saya ada teknik itunya pengambilan berbasis digital DOI jadi nanti DOI-nya itu kamu kutip kasihkan ke saya DOI cari aja itu kata kunci DOI digital O-nya apa ya kalau saya lupa ya jadi I-nya indeks Kalau yang ini pernah coba enggak Pak? Kelihatan enggak sih? kecil kah saya nggak bisa lihat Nama apa ininya jurnal. Science Direct. Oh, Science Direct. Oh, Science Direct itu the ultimate level itu pasti banyak banget di sana. Saya paling suka. Kalau Science Direct, DOI-nya malah banyak yang bisa di dalam tanda petik kita apa ya mainkan. Nah, DOI-nya kalau yang dari luar itu, kalau yang berbayar itu carikan DOI-nya aja. DOI itu coba saya cari tahu apa itu DOI ya, lupa. Kayak DOI. sumbernya enggak sih Pak kalau doi itu? Ya, digital. Jadi kayak referensi digitalnya gitu. Digital Object Identifier, bukan indeks ya. Identifier gitu. Kayak kode-kode khusus yang untuk pencarian cepat. Gitu ya. Nah, ini kita coba tadi yang nggak terbaca, nggak kalian lihat ya. RME atau RKE. Nah, ini jadi debatable. Jadi memang, karena memang keduanya itu sama-sama ya. Yaitu komputerisasi dalam bidang catatan medis, komputerisasi dalam bidang catatan kesehatan. Sebetulnya ini terminologi medical record sama health record yang digunakan untuk capture, ya, menangkap, mencatat, terus store, menyimpan, ya, sama-sama menyimpan, juga untuk membagikan information, share information, dan juga memberikan akses untuk diakses ataupun membagikan ringkasan informasi tentang health record maupun catatan rekam medis maupun catatan kesehatan yang terkait pasien ya kan for a patient between healthcare organization and provider. Nah, di sini kalau di sini ini sama-sama
eh, berbagi antara healthcare provider in organization, sedangkan ini, sorry, saya garis bawahi, kalau yang ini masih dalam satu skup organisasi. Tadi yang saya bahas ya, sebutkan. Misalkan dokter ada di instalasi IGD, dokter ada di poli. Jadi masih dalam analogi gampangnya adalah RME itu dalam satu rumah sakit saja. Sedangkan RKE ini sudah antar. Ya sama-sama antar sih, between kan antar ya. Kalau yang between ini misalkan antara rumah sakit A dengan rumah sakit B, dengan vaskes lain dan eh, dengan dokter yang ada di rumah sakit A dengan dokter yang ada yang di rumah sakit B. Jadi skalanya lebih lebih luas gitu. Tapi konteks isinya sama, yaitu computerized terkait dengan rekam medis maupun catatan kesehatan, ya, yang digunakan untuk mencatat, menyimpan maupun memberi akses maupun berbagi. Itu poinnya. Jadi ada kesamaan sekaligus ada perbedaan antara EMR ataupun EHR, RME ataupun RKE. Nah, seiring waktu apakah nanti RME itu malah sudah jadi skalanya RKE atau EHR? Kalau kemarin itu saya ikutin diskusi yang ada di UGM juga, iya arahnya ke RKE. Karena nanti misalkan Reski pernah berobat di RSUD Melawi. Lalu pada saat bersamaan RSUD Melawi itu sudah sistemnya sudah terkoneksi dengan Satu Sehat, di mana Satu Sehat ini juga menghubungkan dengan rumah sakit di Sintang, ya. Pada saat terhubung dengan rumah sakit Sintang kan di sana juga ada provider, ada apa namanya? Ada pemberi pelayanan kesehatannya juga, misalkan dokter. Dokter nanti memungkinkan bisa lihat riwayat si Reski ini berdasarkan data yang ada di Satu Sehat untuk si Reski, tapi dengan persetujuan. Makanya nanti di dalam Satu Sehat itu ada namanya konsep KYC, Know Your Customer. Jadi nanti kayak kayak kalau yang manual, rekam medis manual itu kayak informed consent, teman-teman. Jadi kalau kalian akan berobat dari vaskes satu dengan vaskes lain itu menyetujui untuk dokternya ataupun fasilitas kesehatan mengakses rekam medis kalian yang ada di platform Satu Sehat. Ya, jadi pertukarannya itu nanti akan sangat mudah, tapi tetap dalam koridor ya teman-teman. Kalau misalkan kekhawatirannya dengan aspek keamanan, kalau gitu nanti eh, bocor dong Pak. Enggak. Dalam hal ini bukan masalah bocor ya, tapi dengan persetujuan. Misalkan Alvina nih setuju ingin berobat dengan dokter kandungan yang ada di Sintang dengan dokter A. Nah, ketika Alvina datang ke situ, berarti kan mengizinkan rekam medisnya mau dibuka enggak, Alvina? Saya nanya. Kan kamu mau berobat nih. Artinya kita sebagai pasien ataupun pasien akan menyetujui itu. Ya silakan rekam medis saya diakses. Yang jadi masalah adalah rekam medisnya ini sudah sangat sangat mudah untuk bertukar antar provider. Skalanya udah lebih luas, di mana datanya itu ada di Satu Sehat sebagai wadahnya. Alvina ngizinin nggak? Kalau nggak ngizinin, nggak lanjut loh, nggak lanjut berobat. Ngizinin nggak? Izinin kayaknya Pak. Ya, makanya nanti edukasi terkait dengan RME dan RKE ini juga jadi PR ya. Jadi kalau di tempat kami itu ada namanya sosialisasi KYC. KYC itu adalah kayak informed consent terkait memungkinkan pemberi pelayanan kesehatan kayak dokter itu mengakses RME-nya. Itu wajib ternyata teman-teman di dalam Satu Sehat. Karena nanti ya itu tadi, kalau nggak disetujui ya sudah nggak lanjut berobat. Tapi kan umumnya pasti setiap pasien datang kan mempercayakan diri, silakan diakses karena nanti kan dari profesional atau dokternya itu mengakses itu kan supaya bisa menyimpulkan kan. Kita minta pendapat kan, gitu ya. Jadi boleh dibilang saat ini mayoritas masih RME. Skalanya itu masih dalam satu fasilitas kesehatan. Nanti kalau sudah RKE, ini skalanya lebih luas. Ya, makanya
terminologi yang tepat RKE, Health Record, kalau sudah masuk tahap ini. Tapi poin yang samanya yaitu sama-sama menggunakan komputerisasi. Ya. Ini rekomendasi WHO terkait dengan inovasi dalam intervensi di fasilitas kesehatan ya. Kita coba breakdown dari WHO ini. Ada tantangan terkait dengan sistem kesehatan. Yang pasti sudah kita mention kemarin, sudah kita senggol kemarin terkait dengan finansial. Ya. Jadi nanti pembiayaannya itu bagaimana dalam masa-masa peralihan ini, dalam masa-masa inovasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, affordability ini berarti kan kesiapan ataupun pemodalan ya, terkait dengan keuangan, terkait dengan anggaran, proporsinya bagaimana, terus nanti pembiayaannya apakah misalkan gini, kalau dulu kan setiap kertas rekam medis itu dimasukkan dalam biaya administrasi, ditagihkan dalam biaya administrasi walaupun dilekatkan di masa kampanye di tarif pendaftaran. Tarif pendaftaran seharga 30.000 di rumah sakit swasta itu biasanya itu untuk biaya rekam medis manual selama perawatan. Itu dimasukkan dalam situ. Nah, kalau dalam rekam medis elektronik apakah sama? Iya sama. Artinya pengadaan perangkat dan sebagainya itu kan sebagai anggaran yang memang perlu dipersiapkan kan. Jadi financial coverage ya itu menjadi proporsi yang perlu ini kaitannya kayak penganggaran dalam fasilitas kesehatan gitu kan. Kalau dulu kan ada sistem kartu berobat ya. Kalau kartu berobat sekarang masih ada enggak ya? Masih. Nah, itu Kalau masih di bawah sih. ya, itu masih efektif enggak ke depannya ketika sudah RKE malahan ataupun RME. Mana ya? Ada efisiensi, Jo. Dengan adanya RME, RKE nanti ada efisiensi. Nggak perlu lagi kartu kartu berobat. Di mana kartu berobat itu isinya apa sih? Coba kita flashback ke belakang ketika manual. Kartu berobat itu harganya mahal loh. Satu itu kalau yang kayak ATM itu modalnya sekitar 3.000. Kalau pasien baru berarti sekitar 10.000 harganya. Jadi gini, di Indonesia pada saat sekarang menerapkan RME yang kemudian arahnya nanti menjadi RKE, tadi kita kan udah singgung tentang RKE, itu nanti adalah menggunakan apa? Nomor ID yang ada berlaku di Indonesia. ID yang berlaku di Indonesia itu apa? KTP. Ya, di mana KTP-nya itu yang akan terintegrasi dengan CKN atau kartu BPJS. Makanya ada istilah terminologi universal coverage. Jadi nanti capaian penggunaan BPJS itu berlaku universal, seluruh warga Indonesia. Jadi nanti dalam identifikasi pasien itu berbasis ID. Jadi kartu berobat itu seiring waktu bisa dilakukan efisiensi. Ya. Nah, kembali ke financial coverage ini yang pertama, ini menjadi challenge ya, tantangan. Yang kedua, efektivitas dalam level kualitasnya ini bagaimana? Ya. Jadi nanti dalam pelayanan kesehatan ini apakah menjadi bagus atau enggak? Pada saat ini tentunya beragam ya situasinya, efektivitasnya dalam kepuasan si pasien ini. Kadang bisa jadi mereka pun mengalami kebingungan pada saat menggunakan sistem yang model baru. Contohnya yang paling saat ini terkini yaitu misalkan penggunaan biometrik. Dulu kan pasien bisa titip yang ngambil obat, ya kan? Nah, sekarang pasien nggak bisa titip. Emang bisa titip sidik jari? Nggak bisa. Emang bisa titip wajah? Nggak kan? Bisa jadi di masa-masa ini pasien nggak puas nih.
masa transisi ke RME karena berdampak terhadap ribet sekarang. Masa iya pasiennya orang lagi apa itu kalau pasien yang gangguan kejiwaan kan kondisinya tantrum ya, apa sih? eh nggak terkendali, nggak terkontrol. Jadi akhirnya sebetulnya sebelumnya itu kan cukup keluarganya aja cuma ngambil obat. Tuh. Sekarang mau nggak mau harus datang ke rumah sakit, mau nggak mau harus datang ke fasilitas kesehatan hanya untuk biometrik. Nah ini yang bisa jadi pasien merasa ribet atau tidak puas ya. Nah ini tantangan yang kedua, tantangan yang selanjutnya terkait dengan ketersediaan atau kesiapan juga ini. Jadi continuous coverage, contact coverage ini terkait dengan apa namanya? Ini kebaca nggak sih ini? Proportion of client who have contact with relevant fasilitas provider and service among a target population. Ini kayak ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan gampangnya kalau di lapangan ya sarana prasarana lah ya dan penyedia layanan juga. Nah, sedangkan yang supply ini ya perangkat ya sarana prasarana juga sih ini ketersediaannya itu bagaimana, sumber daya manusianya bagaimana, terus fasilitasnya itu bagaimana. Kalau ini lebih ke komunikasinya ya, kontak coverage, sedangkan yang ini lebih ke sarana prasarana, ketersediaannya itu bagaimana. Ini tantangan-tantangannya juga. Terus accountability ini bisa dipertanggungjawabkan enggak dari semua kegiatan di fasilitas kesehatan. Jadi rekomendasi yang WHO arahkan yaitu yang sebelah kanan ini. Harapan, solusi, dan inovasinya. Jadi nanti terkait dengan anggaran, inovasinya adalah ya, tadi ya universal coverage. Makanya kita kesannya kayak dipaksa nggak sih bikin SIM harus punya apa? Ayo. BPJS. Nah, BPJS itu kesannya dipaksakan ya. Tapi itu tujuannya sebetulnya gotong royong. Konsepnya kan gitu. Jadi semua warga Indonesia diwajibkan memiliki kartu BPJS. Cuma yang jadi masalah di sini Indonesia itu ada gap kemampuan ekonomi kan beragam ya. Masa ya tiap bulan harus iuran walaupun cuma 30.000. Jangan cuma Pak. Dalam satu keluarga itu ada berapa? Misalkan 5 orang aja. Kalau yang anaknya banyak bisa jadi sampai 10 atau 8 orang. Nah, kalau dia yang pakai BPJS Mandiri, nah ini yang akhirnya menjadi masalah di lapangan. Walaupun konsep pemerintah nanti universal coverage ini sumber pendanaannya dari BPJS angsuran apa? Iuran mandiri ataupun yang bantuan dari pemerintah. Nah, di lapangan ternyata untuk universal coverage ini di Indonesia ini boleh dibilang progres tapi sekaligus juga banyak challenge-nya. Nah, ini terkait dengan financial coverage. Ya. Sedangkan yang efektif coverage ini terkait dengan personal health record. Nah, itu bagaimana nanti? Apakah dengan satu sehat itu memungkinkan setiap orang bisa mengakses? Oke, secara sistem bisa. Tapi setiap orang itu belum tentu paham loh. Sekelas dia aja sudah punya satu sehat ya, sudah punya satu sehat di HP-nya, Punya, Pak. sudah pernah berobat ke vaskes tertentu, nggak usah disebutkan. Punya, Pak, punya. Nah, itu belum? Udah bisa melihat rekam medis elektroniknya belum? Atau yang lain sudah ada yang nyoba? Naila sudah punya aplikasi Satu Sehat di HP kalian? Belum, Pak. Belum ya? Berarti kemungkinan itu masalahnya bukan di eh, aplikasi Satu Sehatnya, tapi masalahnya di vaskesnya. Dia belum memungkinkan melakukan bridging dengan Satu Sehatnya gitu ya. Nah, personal health record ini juga efektivitasnya ini juga terkait dengan personal health record nanti harapannya setiap orang bisa mengakses rekam medisnya. Ya. Terus setiap orang bisa memungkinkan
merasa nyaman. Jadi nanti kepuasan pasien tentunya harapannya bisa dicapai gitu ya. Habis pulang dari ketemu dokter A, kita langsung lihat aja resumenya di Satu Sehat, di platform Satu Sehat. Jadi kita bisa melihat personal health record-nya. Terus harapan yang lainnya di sini ada kemudahan ya, targeted client communication. Jadi kita eh, penerima layanan itu, kita pasien itu menjadi target dalam hal komunikasi yang efektif. Terus kalau terkait dengan sistem, harapannya nanti sudah ada decision support system, DSS. DSS ini kayak semacam sistem pembuatan keputusan cepat yang bersumber dari data yang tersedia dari sistem yang ada di RKE yang skalanya lebih luas. Misalkan bulan ini ada peningkatan kasus demam berdarah. Nah, itu pembuatan keputusannya gimana? Misalkan dengan adanya data itu kita bisa menyediakan obat-obatan terkait DBD supaya kalau nanti ada terjadi lonjakan kunjungan kita lebih siap. Contoh kalau terkait dengan decision support system, RSUD Melawi sudah menerapkan RME yang terhubung dengan Satu Sehat. Kan itu terlaporkan terus tuh, termasuk sistem informasi rawat inapnya. Ketika ada lonjakan, biasanya sehari-hari itu cuma paling 39 sampai 40. Lalu dengan adanya sistem yang bisa untuk membuat keputusan cepat ini, decision support system ini, ternyata ada lonjakan tempat tidur sampai 60% dari biasanya. Itu artinya keputusan yang harus dibuat apa? Yaitu misalkan menambah tempat tidur supaya nanti jangan sampai overload. Kasus yang paling nyata dulu waktu kasus pandemi COVID. Jadi tiba-tiba tempat tidur semuanya penuh. Ya, gitu. Apakah di RSUD Melawi sudah ada decision support? Sudah. Kemarin contohnya pas Lebaran, saya dihubungin oleh kasih keperawatan, Mas, ini bangsal anak, tempat tidur dari 20 itu ternyata sudah penuh semua nih. Nah, itu ketika di SIM RS terbaca jumlah tempat tidur itu ada 20, dari 20 tempat tidur itu semuanya terisi. Nah, itu keputusan cepatnya apa yang bisa kita buat kira-kira? Coba, ada yang bisa berpendapat? Ketika tempat tidur penuh, sudah berhari-hari pasiennya belum pada pulang. Jadi yang perlu dilakukan apa? Dengan melihat data di rekam medis, di SIMRS. Apakah menolak pasien atau bagaimana? Atau dirujuk aja deh ke rumah sakit lain? Pasiennya tidak mau, menolak. Jadi pengen dirawat di tempat kita. Jadi saran kalian ketika mendapatkan tempat tidur penuh apa? Berbasis data. Apa Dimas? Apa Siska? Apa yang akan kalian lakukan? Apa Aziz? Tempat itu penuh nih Pak. Kebetulan saya ditelepon loh. Saya lagi mudik Lebaran. Oh iya, betul. Kebetulan saya bawa SIM RS-nya kan bisa dari manapun ya. Oh iya benar. Waktu saya cek ternyata penuh. Nah, decision support sistemnya apa? Dah, pasiennya pulangin aja, sembuh nggak sembuh. Masa kayak gitu? Sistem pembuat keputusan, pendukung keputusan. Apa? Mereka medis memungkinkan menambah jumlah tempat tidur di SIM RS. Dengan koordinasi dengan bagian keperawatan nanti untuk menambahkan bangsal juga. Loh, kok di sistemnya perlu ditambahkan juga? Iya dong. Karena nanti itu kan ketika terhubung dengan Satu Sehat, tempat tidurnya itu kan terlapor terus tuh, real time. Hari ini ada 29 tempat tidur yang terisi, nanti 30, nanti bisa jadi 25, nanti nambah lagi tiba-tiba ada lonjakan 40. Gitu kan. Nah, ketika melihat data di SIMRS tentunya
bisa ditambah gitu ya. Tapi dengan catatan, karena ini memang menambah tempat tidur kan sewaktu-waktu itu juga berisiko untuk mengganggu pelaporan, terutama menghitung bor. Ada yang trauma ngitung bor di RSUD Melawi karena angkanya sangat Enggak sih, Pak. Seru, enggak Pak. seru ya. Angkanya kecil padahal ya dia ya, nggak banyak-banyak amat ya. Itu secara keseluruhan dia, tapi ada ruang-ruang tertentu yang kadang penuh. Jadi contohnya ruang anak. Ada lonjakan kasus demam berdarah. Tiba-tiba pasiennya banyak datang ke tempat kami, padahal ruang anak cuma 20. Solusinya gimana? Masa nolak pasien? Itu kan? Sedangkan data itu harus dilaporkan terus-menerus. Nah, harapan yang lainnya, solusi dan inovasi lainnya dari yang disarankan oleh WHO yaitu tentunya ada tracking pasien ya. Jadi pasien itu bisa dimonitoring statusnya, terus berbasis data yang bisa bertukar, interoperable EHR. Jadi antar vaskes yang menggunakan RME, makanya disebut konsepnya EHR ini bisa bertukar data. Tentunya dengan syarat dan ketentuan ya, bukan asal berbagi. Terus harapan solusi dan inovasi lainnya terkait dengan supply ini ya yaitu tadi kesiapan tempat tidur, ya kan? Terus daftar-daftar katalog yang terkait dengan obat-obatan, dengan peralatan, dengan bahan habis pakai, dengan misalkan kalau di ruang operasi itu kesiapan dengan alat-alat yang untuk mendukung operasi itu harus 3D karena kadang tiba-tiba ada kasus harus dilakukan operasi segera. Itu kalau persiapan eh, sarana prasarananya nggak ready itu bahaya kan, taruhannya nyawa gitu kan. Itu. Terus ini health workforce registry, jadi ini terkait dengan human resources. Jadi ini pendataan pegawai, registry workforce. Jadi para pekerja tenaga kesehatan bahasa gampangnya ini terdaftar, punya STR, punya SIP, jadi punya legal standingnya, terdaftar benar-benar sebagai praktisi. Makanya kalau di dalam satu sehat itu acuannya NIK, ID tadi. Jadi tidak hanya pasiennya, tapi juga tenaga kesehatannya. Kemarin saya dihubungin oleh kakak kelas kalian yang kerja di Rumah Sakit Parindu. Pak, saya udah punya STR nih, sudah eh, sudah didaftarkan seumur hidup juga. Tapi ketika mau daftar SIP, jadi surat izin praktek itu masih ada kendala. Rupanya gini, STR-nya sudah bisa dibikin online, registernya ini sudah by system, sedangkan surat izin prakteknya itu masih manual, harus diurus kemana? Ke Dinas Kesehatan. Itu. Dengan membawa STR yang sudah seumur hidup. Health Workforce Register. Jadi pendataan ya. Dalam kurun waktu belakangan kalian pernah dengar berita tentang dokter gadungan? Perawat gadungan ada enggak? Bidan Pernah. gadungan. Nah, kalau dokter gadungan itu kan bisa jadi karena ada kelemahan dalam Health Workforce Register. Registry. Jadi pendataan tenaga kesehatannya itu masih lemah. Masih bisa nyogok. Sekarang STR udah nggak bisa loh. Karena memang dia by system. Ya minimal bisa mengurangi celah-celah yang kayak dulu. Kalau dulu kan bisa titip dan sebagainya ya. Gitu. Sekarang by system di Satu Sehat juga. Namanya Satu Sehat SDMK untuk kepegawaian. Jadi nanti Mesia nih, Mesia Laura, Ardela, Dika, Naila, kalau nanti mau bikin STR, semuanya berbasis Satu Sehat. Kemarin yang ke rumah saya, Amanda mana nih, Amanda dan teman-teman. Alvina juga kalau nggak salah, itu Satu Sehat yang kalian buat itu nanti dipakai terus-menerus ya, Vin, Alvina. Termasuk nanti menjelang lulus untuk bikin STR. Nah, itu dipakai tuh. Jadi semua by system. Nah, itu kategorinya terkait dengan Health Workforce Register ya. Terus, nah ini continuous professional education. Jadi biarpun kayak saya sudah kerja, tapi terus ikutin pelatihan, workshop, bisa jadi saya kuliah lagi nanti ngambil S2 misalkan, atau teman-teman nanti lanjut D4 atau ngambil S1. Jadi ini
pendidikan profesi yang berkelanjutan. Dika mungkin mau ngambil informatika medik di Jogja juga sudah ada. Mungkin nanti Setikara kalau mau buka, ayo. Saya sangat tertarik untuk mengisi informatika medik. Jadi nanti skopnya IT banget, tapi IT kesehatan. Gitu. Jadi spesifik. Yang suka IT tertarik nggak? Dunia informatika medik, medis, ya, informatika medik. Nah, ambil tuh kesempatan peluang. Ambil di UGM ada nanti. Kebetulan saya punya adik kelas yang jadi dosen di sana. Tapi sementara mungkin nanti belum bisa nerima yang dari lulusan D3. Jadi sementara lulusan dari SMA dulu, gitu. Silabus kurikulumnya kebanyakan nanti ada data science, machine learning, deep learning, artificial intelligence, visualisasi data, cyber security, kesehatan, kayak gitu. Hal-hal teknis. IT tapi bidang kesehatan. Oke, kembali ke harapan dan inovasi yang disarankan oleh WHO. Jadi setiap tenaga kesehatan itu harus melakukan pembelajaran terus-menerus ya. Bisa melalui platform Satu Sehat, namanya Pelataran Satu Sehat. Jadi di sana itu ada pembelajaran gratis sekaligus berbayar. Kayak workshop, kayak webinar, kayak pelatihan itu yang bisa diikutin lalu dia memiliki SKP. Teman-teman sudah ada yang pernah ikut Satu Sehat? Pelatihan di Satu Sehat? Belum, Lama, cuma Pak, saya, Pak. webinar aja. Ya, webinar ya. Webinar mungkin dari kampus lain ya. Kapan nih istikaran nih webinarnya nih? Hmm, Kenapa, Jo? Kerja tuh. susah Pak tembusnya tuh. Kemarin dengan apa? Dengan Pernah chat Ibu ibu siapa? Diana Barcela yang Mm-mm. itu ACC tuh. Cuma lumayan susah lah Pak tembusnya dan harganya lumayan juga sih satu per SKP. Berapa satu SKP? Atau rahasia lah ya. Intinya mahal ya. Iya, iya, Siap. ratusan lah satu SKP. Wow. Dan kalau kalau masalah finansial sih enggak terlalu gimana. Cuma masalah untuk tembusnya tuh dan nunggu beberapa bulan baru bisa. Hmm. Nah, itu yang meragukan Pak, karena kan jangankan di kampus kita yang di sini, kampus orang yang terkenal pun juga masih Masih sama ya. ya masih susah untuk tembus ke itu apa SKP yang Tapi saya punya keyakinan gini, Jo. Oke lah, kalian kita merasakan situasi kayak gini. Nanti kedepannya itu akan seiring banyak penyedia, eh, nanti akan normal tuh harganya. Apa istilahnya pembiayaannya atau prosesnya nggak ribet lagi. Ya itulah tadi ketakutan tentang masalah-masalah perizinan dan sebagainya itu juga jadi masalah sih. Regulasi dan sebagainya itu juga jadi masalah. Nah, kalau dikaitkan dengan yang disarankan WHO, rekomendasi WHO terkait dengan inovasi dan intervensi, salah satunya terkait dengan suplai ketersediaan SDM yang memadai, availability of human resource, salah satunya yaitu pelatihan. Termasuk nanti teman-teman ini lulus nih. Kalian lulus tahun ini atau tahun depan? Tahun depan lah ya. Tahun depan, artinya kalian sebagai rantai ran, apa namanya supply chain, rantai penyedia ketersediaan SDM, human resources, ya, siap kerja enggak? Kalian kan punya apa namanya sertifikat pendamping kelulusan ya, SKPI bukan sih? Kalau nggak salah ya. Jadi intinya kalian bisa apa gitu. Setelah lulus nanti mau ngapain? Memiliki kompetensi. Nah, Langsung kerja, Pak. langsung kerja gitu kan. Nah, itu kan perlu pembuktian karena kamu bisa apa. Gitu. Nah, supply human resource-nya ini tersedia. Nah, kalau SDM yang kayak kami-kami nih yang generasi awal yang masih rekomendasi manual, ada namanya RPL kan, rekognisi pendidikan lampau. Kan udah buka nih Setikara per September kalau nggak salah. Ini nanti apa orang-orang yang sudah kerja bertahun-tahun di rumah sakit A, rumah sakit B kalau pengen lanjut kuliah
Istikara udah bisa kan? RPL itu kan? Rekognisi pendidikan lampau. Ini juga salah satu rekomendasi WHO. Jadi untuk harapan solusi dan inovasi itu ketersediaan SDM salah satunya melalui RPL itu. Jadi kampus pun ikut berkontribusi, kampus kita maksudnya. Terus ini kemudahan dalam referral service termasuk telehealth, telemedicine. Sudah ada yang pernah menggunakan layanan kemudahan layanan nih konsultasi jarak jauh? Contohnya di Halodoc itu ada. Atau di rumah sakit, kayaknya kalau di rumah sakit Kalbar belum ada di layanan telehealth dan telemedicine karena perdanya pun belum ada. Kalau di swasta pun peminatnya bisa jadi belum ya. Tapi seiring waktu saya yakin bisa. Ada yang mau curhat masalah kejiwaannya dengan dokter kejiwaan tanpa harus ketemu dokternya. Nah, itu kan termasuk seamless referral service ya. Jadi kemudahan dalam layanan. eh, jadi nanti kita bisa anonim, tapi tetap dicatat sebagai sessionnya itu dicatat. Ada kunjungan pasien A, itu konsultasi terkait ini. Tapi enggak, dalam apa namanya sekarang dengan satu saya tetap harus didaftar nih. Soalnya kemarin saya nyoba, kalau awal-awal dulu saya nyoba konsultasi di Halodoc itu contohnya, itu cukup pakai nomor pendaftaran saja. Sekarang ternyata harus dicantumkan nicknya, karena nanti kan mereka harus melaporkan ke Kemenkes juga, penyedia layanan-layanan konsultasi jarak jauh. Ya. Nah, harapan atau saran yang direkomendasikan oleh WHO terkait dengan accountability coverage ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan ya. Contohnya adalah registrasi angka kematian dan kelahiran yang berbasis data, terus berbasis sistem. Sekarang kan ada, kalau di tempat saya itu ada namanya aplikasi Simat Neo, neonat. Jadi dia sistem maternal dan neonatal. Jadi untuk apa namanya membuat pelaporan terkait dengan persalinan dan kelahiran. Karena nanti di situ ada terkait dengan kelahiran dan kematian. Birth and Death Register, registration maksudnya. Nah, ini personal unique ID kalau di Indonesia ya pakai KTP. Ya. Nah, ini. Jadi ini tantangannya yang sebelah kiri, ini solusi dan harapan yang direkomendasikan oleh WHO yang sebelah kanan. Ya. Ngomongin eh, apa namanya perkembangan dari waktu ke waktu, time terkait dengan RKE, evolusi RKE. Tahap pertama atau fase mengumpulkan. Kalau dalam perkembangan sejarah manusia apa itu dulu namanya? Berburu dan meramu. Ya, evolusi manusia itu ingat nggak Dika? Pelajaran sejarah. Eh, Lupa, Pak. ya, tapi kan masih ingat sedikit banyak ya. Perkembangan manusia Ya, itu jadi berburu dan meramu. Berburu hewan, lalu mengumpulkan, lalu ya sebatas gitu ya. Nah, rekam medis elektronik evolusinya juga dianalogikan seperti itu. Hanya ngumpulin aja register. Dari create berarti membuat data, terus ataupun informasi, terus dia tidak langsung ya. Misalkan di pendaftaran tidak terhubung dengan laboratorium. Nanti laboratorium daftarin lagi. Di radiologi didaftarin lagi. Jadi sistemnya tidak saling terhubung. Gitu. Nanti datanya tersebar di mana-mana. Itu fase pertama, jadi mengumpulkan. Terus fase yang kedua itu sudah mulai runtun, ya agak sedikit terstruktur, terdokumentasi atau dia mendokumentarkan berarti menggambarkan dari kapan dia masuk, kapan dia perbaikan kondisinya, terus dia bahkan akhirnya sembuh, kemudian dia pulang gitu ya. Jadi di sini ada fase kedua namanya dokumenter. Jadi contohnya ya capture, mengambil, memotret dalam bentuk visual kalau dikaitkan dengan ronsen, dengan radiologi, pengambilan imaging ya, kesehatan di instalasi radiologi itu kan banyak ragamnya, banyak alatnya gitu kan.
Tapi ya sebatas gitu. Terus ada sistemnya, sistem pengingatnya tapi masih sederhana, simple alert system. Contohnya kalau misalkan, oh ya nanti saya tunjukin deh terkait dengan simple alert system yang ada di Hansa. Itu namanya early warning system atau sistem peringatan dini terkait dengan kondisi pasien berbasis data. Mungkin teman-teman belum pernah explore atau bisa jadi pernah dengar atau sebatas baru dengar tapi belum pernah mengimplementasikan. Gitu. Mana nih? Terus yang ini manajemen hasil sudah ada, terus capaian dan efisiensi juga sudah ada di tahap kedua terkait dengan rekam medis, tahapan evolusi rekam medis elektronik. Tahap ketiga. Jadi ini ada tool yang sifatnya bisa untuk membantu atau dalam terminologi asingnya helper. Fase 3. Longitudinal record. Longitudinal itu apa sih analoginya? Ada yang ingat pelajaran fisika? Lawannya dari longitudinal itu transversal. Gelombang transversal, gelombang tegak, gelombang longitudinal itu gelombang yang mendatar, horizontal. Jadi dari waktu ke waktu, konteksnya gitu. Jadi catatan yang bersifat time series. Makanya RME itu bisa dibuat per 30 menit untuk kondisi khusus di ICU misalkan. Nah, dari data yang tercatat di rekam medis elektronik itu bisa dianalisis berbasis alat bantu tertentu. Nah, contohnya kalau sekarang ya arahnya nanti ke kecerdasan buatan contohnya gitu sih. Tapi kalaupun belum, minimal kalau helper ini kan fase 3 ya. Fase 3 ini kayak semacam apa namanya? Pewarnaan kalau di Hansa itu kalau misalkan tanda-tanda vitalnya mengarah ke gawatan, itu nanti akan muncul warna merah. Itu kan helper tuh membantu perawat untuk waspada. Ih, pasien saya mengalami kondisi pemburukan nih. Tuh ya. Jadi catatannya bersifat longitudinal, horizontal, time series dari waktu ke waktu secara runtun. Gitu ya. Makanya di sini ada juga namanya DSS. Tadi apa DSS? Di pembahasan sebelumnya, Decision Support, DSS singkatan apa? Decision Support System ya. Jadi sistem untuk mendukung keputusan supaya dalam perawatan akutnya ini maupun untuk dalam perawatan akut maupun rawat jalan ya. Ya, akut care ini ya sama aja rawat inap sih. Ambulatori ini rawat jalan. Jadi decision support system yang ada di rawat jalan maupun di rawat inap. Ini fase ketiga dari RKE. Apakah di Hansa sudah ada DSS? Ada belum? Ada tapi masih sederhana teman-teman. Karena dia belum terlalu dimanfaatkan. Di tempat saya aja belum dimanfaatkan. Tapi ada di IGD namanya triase berbasis warna. Sama berbasis bunyi, notifikasi. Kalau ada pasien mengalami kondisi yang tidak anomali gitu kan, perubahan kondisi tanda-tanda vitalnya, ya bahasa gampangnya dia mengalami sekarat gitu, rekam medisnya akan berwarna merah. Tapi sayangnya belum otomatisasinya itu belum di Hansa itu memang perlu dimodifikasi ya. Tapi kerennya di Hansa itu sudah punya pondasi yang mengarah ke depan. Walaupun tampilannya sederhana, tapi konsep-konsepnya itu sudah futuristik ke depan gitu. Pengembangan DSS berbasis kondisi akut maupun ambulatori di pelayanan kesehatan. Keren ini. Siapa yang mau perancangan ini? Ayo. Siapa yang mau mengambil DSS? Kita gali yang di Hansa. Jadi nanti eh, kerennya Hansa itu yaitu tadi futuristik, memungkinkan sudah selangkah lebih baik untuk selangkah lebih awal maksudnya untuk persiapan ke depan gitu. Jadi fase 3 ini di tempat kami sudah bisa nih. Kolektor zaman dulu banget. Dokumenter sebelum rekam medis elektronik sebenarnya sudah ada dokumenter. Ya, cuman pakai kertas saja sih. Nah, ini ya tentunya dalam fase ini ya tercapainya tujuan atau goal, tercapainya efisiensi dan poin penting di fase 3 adalah
pasien safety, keselamatan pasien berbasis data. Dengan data yang lengkap, data yang termonitor dari waktu ke waktu, bisa dicek berkala, kapanpun, dimanapun, bahkan dokter kami kan dikasih tablet nih, tabletnya bisa ngakses rekam medis elektronik kapanpun nih. Dokter saya ada yang kadang lagi keluar kota, tapi karena dokter satu-satunya, itu dok tolong dok cek di rekam medis elektroniknya. Nah, nanti beliau tinggal ngakses. Oh iya ini terapi selanjutnya kayak gini ya. Jadi beliau langsung masukkan tuh. Ataupun setelah baca rekam medis elektroniknya nanti tinggal dikombinasikan koordinasi langsung menggunakan media lain misalkan telepon ataupun WA ya. Berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Siapa yang mau ngangkat ini nih DSS? Keren ini. Ya minimal persiapan di Hansa sudah ada. Oke, tahap evolusi selanjutnya yaitu college. Ini kayak rumah sakit pendidikan ya, fase 4. Nanti di sana itu para praktisi itu mengacu kepada evidence based practice. Jadi pelayanannya itu berbasis apa ya? Data aktual, data terkini, data lapangan atau ngikutin perkembangan ilmu juga saat ini. Jadi evidence based practice. Jadi kerjanya itu berbasis bukti, berbasis data, berbasis informasi terkini gitu ya. Terus di sini ada kombinasi antara personal health record combined with PHR. Jadi setiap individu yang sudah memiliki rekam medis elektronik yang tersimpan di personal health record-nya itu bisa menjadi data tambahan oleh para praktisioner ataupun fasilitas kesehatan untuk apa namanya meningkatkan pelayanan kesehatannya. Mungkin ini kalian belum ada gambaran ya, karena ini memang level ini sudah level lanjut sebenarnya. Tapi kalau di luar negeri sebetulnya udah personal health record-nya itu benar-benar udah dimanfaatkan sekali. Kalau kita baru mau akan atau malah sudah tapi belum maksimal ya, gitu. Personal health record combined with personal health record. Jadi tidak hanya IMR, tidak hanya EHR atau EHR kalau di bahasa dalam bahasa Inggrisnya. Kalau ini PHR, Personal Health Record. Capaiannya adalah consumer empowerment atau pemberdayaan konsumen ya, atau pengguna layanannya itu dilibatkan juga. Karena nanti kan setiap pasien ditempeli dengan perangkat khusus yang memungkinkan bisa memonitoring kesehatannya. Kayak orang-orang yang diabetes mellitus itu kan bisa ngecek gula darahnya dengan pakai alat khusus yang untuk ngambil darahnya. Terus dari alat khusus itu dia memiliki kemampuan untuk MOT ya, Mobile Internet of Things. Jadi bisa alat-alat tadi itu bisa mengirimkan ke rekam medis elektroniknya atau ke personal health record-nya dari waktu ke waktu gitu. Jadi peran peran si pasien itu dilibatkan dalam catatan kesehatannya masing-masing. Makanya ini udah masuk ke college ya, kayak tahap pendidikan lebih lanjut gitu. Kita belum sampai sini sih. Terus kalau yang ini fase 5 ya sudah pertukaran informasinya sudah hard information exchange. Ini udah tahap lanjut banget sih ya. Mungkin seperti apa kita belum ada gambaran bahkan. Tapi intinya ya terintegrasinya layanan kesehatan secara komprehensif, secara masif, secara berbasis teknologi di zamannya nanti gitu. Kita setidaknya di level ini teman-teman. Ya. Itu. Ini time atau apa sih evolusi rekam kesehatan dari waktu ke waktu tahapannya bergerak. Terus ini menurut Amatayakul 2009 ya dari luar negeri ini jurnalnya. Gartner Group Generation of EHR. Apakah nah ini sebenarnya udah kita mention dari tadi ya. Karena kebetulan pertemuan pertama saya juga bahas ini. Jadi dalam EHR ini termasuk apakah status saat ini mencerminkan kondisi implementasi teknologi digital di fasilitas kesehatan? Arahnya iya.
dalam dalam diskusi yang saya dapat di forum-forum yang lebih tinggi. Jadi satu sehat arahnya yaitu tadi apa? EKR. Kok EKR sih? RKE, maaf. Ya. Nah, ini capaian faktual di Indonesia, vaskes yang sudah terhubung dengan platform Satu Sehat beragam ya. Ada berapa unit? UTD, Labkes, apotik, rumah sakit ini baru segini. Ini angkanya terus bergerak sih setiap waktu. Ini puskesmas, ini klinik, ini TPMD, tempat praktek mandiri dokter. TPMDG, tempat praktek mandiri dokter gigi. TPMB, tempat praktek mandiri bidan. Ya, ada yang mau penelitian di TPMD? Itu keren tuh. Tapi ya kalian harus punya temen dokter, dokter atau setidaknya jejaring dengan misalkan Pak Noto ada teman dokter yang pakai rekam medis terus didampingi Pak Noto ada enggak? Ada. Kalau mau penelitian, tapi nanti bisa jadi jurnalnya agak langka ya. Tapi kalau kalian bisa tembus, boleh-boleh tuh. Karena pasti keren. Pertama kali mengeluarkan penelitian yang kekinian. Dika kan punya saudara dokter kan Dika? Ya, Dika ada. Pak. Coba penelitian itu Dika, alternatif. Mau pakai RME apapun. Kira-kira di masalah di sana apa? Jadi ini paling banyak nih, Vaskes TPMD. Ya, tempat praktek mandiri tenaga kesehatan apapun lah. Gabungan di sini. Ada dokter, ada dokter gigi, ada bidan. Tuh ya. Ini angka-angka yang setiap waktu berkembang terus. Kebetulan kemarin saya udah coba visualisasi ke teman-teman juga tentang Satu Sehat. Gak usah dibahas lagi. Ini terkait dengan irisan dengan manajemen sih. Karena di sini ada eh, masalahnya apa sih? Ini kayak pertanyaan aja ya. Apa saja sih masalahnya gitu ya. Ini ada dalam jurnalnya Yon et al. Ini dari Korea. Ini keren ini jurnalnya. Kalau teman-teman nanti coba cari, ini membahas tentang challenge atau tantangan terkait apa aja di dalam jurnal tersebut. Perhatikan nih teman-teman. Ini dalam bahasa asing, terus isunya di sebelah kanan. Topik-topiknya. Ini coba teman-teman fokuskan sebentar terkait dengan masalah yang dalam ada di jurnal ini. Masalah yang ada di dalam jurnal ini. Saya gedein deh. Mana yang kalian akan sorot kalau mau diteliti? Coba sebutkan salah satu. Kalau Aziz kan keamanan, ya kan, Wih. Concern about illegal record, tampering, or hacking. Nanti pendekatannya dengan aspek keilmuan rekam medis. Bisa Aziz, gitu kan. Celah-celah apa yang bisa kamu cari topik masalahnya. Yang lain? Apa? Harapan dan keuntungan dari penggunaan. Berarti nanti ini banyak evaluasi nih. Kalau Dea kira-kira mana nih Dea? Kalau dia jadi ngambil hasil penelitian saya untuk diteliti lebih lanjut pada saat implementasinya, lagi ke belakang mungkin ya. Kalau Ardela sudah mengerucut kemana kemarin? Capaian itulah Pak intinya. Apa? Capaian. Berarti kebanyakan evaluasi kali ya. Iya, Cap Pak. Ya, evaluasi terhadap sistem sistem apapun yang sudah jalan di Vaskes tersebut. Ini yang lain pada off cam. Saya mentionnya yang ada kameranya ya. Kalau Alfonsus tertarik apa? Apakah SDM? Ternyata di luar negeri banyak juga nih masalahnya mirip-mirip di kita ya. Lack of adequate IT staff. Jadi kekurangan tenaga IT. Di dalam jurnalnya Yon et al. Tahun 2012 ya. Dan 2009 sudah nyinggung tentang kekurangan IT di fasilitas kesehatan yang jadi masalah. Gitu ya. Alfonsus mau tertarik apa? Dari topik yang ada di daftar masalah ini. Ada enggak? Atau enggak ada? Nah, nih. Ini sumber di jurnal
yang kemudian coba kita terjemahkan isunya terkait dengan biaya, harapan dan keuntungan, maintenance atau pemeliharaan, software atau aplikasinya, sosioteknis jadi para pasien dan masyarakat terhadap hal-hal kayak memahami alur, proses pelayanan harus pakai biometrik. Biasanya pasien ini, aduh, adaptasinya bisa jadi gampang, bisa jadi tidak mudah. Terus SDM yang terbatas terkait dengan manusia, SDM-nya. Terus pihak ketiga, kontraktor dengan vendor. Jadi nanti teman-teman bisa jadi ketemu rumah sakit yang apa nama? Softwarenya beli ya. Angeli LC Porcela. Rencana mau penelitian terkait apa? Ada tempat sudah? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Kalaupun ada gambaran awal, misalkan saya pengen di tempat asal saya, Pak, gitu. Ya, silakan. Di sana ada puskesmas. Di Di tempat mana, Pak? di tempat asalmu ada puskesmas kan? Ada, Pak. Dengar-dengar sudah menggunakan RME belum? Sudah kayaknya, Pak. Oke, artinya kemungkinan sih sudah ya karena memang sifatnya wajib walaupun dengan berbagai kondisi masalah dan masalah itu kamu bisa teliti nih. Oh, ternyata dia pakai vendor, Angeli. Jadi nanti kamu bisa teliti nih isu terkait dengan pihak ketiga. Concern about lack of future support from vendor for upgrading and maintaining the system. Orang lapangan itu kan fokusnya ke pelayanan. Ketika error ya mau nggak mau harus manggil telepon ke IT-nya kan. Kalau eh, softwarenya beli, berarti kita ngubungin pembelinya bahasa gampangnya gitu ya. Nah ini punya ASIS keamanan. Oke. Pertukaran data atau bridging. Siapa yang mau meneliti tentang bridging data? Reski sudah ada arah kemana? Ini jurnal tahun 2012 tapi masih relevan dengan kondisi kita yang baru mau mulai ya. Isu mana yang, topik mana yang akan kamu ambil Reski? Keamanan? Pertukaran data? Keamanan mungkin. Ya, keamanan juga boleh silakan. Keamanan banyak juga sub-subnya nanti. Pemahaman aspek keamanan bagi SDM yang kerja di pendaftaran bagaimana, gitu kan? Boleh dari sisi SDM-nya, human-nya, gitu. Ada lagi yang lain? Ini keamanan juga ya. Ada dua nih. Keamanan yang concern about inappropriate disclose of patient information. Ini kaitannya dengan inappropriate berarti apa namanya? eh, Ketersediaan informasi yang cukup ataupun tidak ya, patient information. Jadi inappropriate disclosure. Ini keamanan. Apakah dia terlindungi atau tidak? Gitu. Kalau Pak, ya, silakan. izin Pak, kalau punya Dimas itu kan tentang AI gitu Pak. Hmm. Apa judulnya Mas? Itu isunya tuh masuk kemana Pak? Itunya kan codingnya itu kan mengacu di AI. Hmm. Itu Eh, termasuk dalam keamanan enggak Pak? Tergantung gini, IE itu kan tools. Tools itu kan fungsinya banyak fungsi kegunaannya. Nanti IE yang akan dicoba digali, coba diteliti itu berkaitan dengan apa? IE bisa juga untuk keamanan JIS. Ya, kalau untuk memonitoring anomali atau kejadian yang tidak biasa, tidak lazim, lalu IE bisa membantu karena dia tools sifatnya bisa membantu untuk memberi peringatan dini. Itu juga bisa. Atau IE yang sifatnya untuk service. Nah, tadi kan ada service ya, mana ya service? Expected benefit. Misalkan pasien bisa bertanya tengah malam ke chatbot. Misalkan cuma mau nanya jadwal, itu nggak harus orang yang jawab kan? IE bisa digunakan untuk chatbot interaktif kapanpun. Dia bisa 24 jam, 365 hari bekerja tanpa lelah menjawab semua pertanyaan dasar terhadap
siapapun yang nanya terkait dengan layanan di rumah sakit. Contohnya, nanya dokter A besok buka enggak gitu kan? Enggak perlu nanya orang, pakai ChatGPT ChatGPT apa? Chatbot aja. Jadi chat robot itu bisa, itu terkait dengan services. Terus yang lainnya misalkan untuk pelaporan, berarti nanti si IA ini atau kecerdasan buatan ini bisa untuk mengenerate pelaporan berbasis data yang ada. Jadi dia untuk produktivitas dalam hal ini terkait dengan pelaporan. Berarti dia masuknya ke expected benefit juga bisa. Jadi sistem yang bisa membantu untuk produktivitas. Termasuk juga bisa untuk masuk ke software. Pengembangan software berbasis pengembangan software fasilitas kesehatan yang disertai dengan fitur IE juga bisa. Terus banyak, nah ini yang service tadi ya. Nah, ini. Bukan yang ini. Kalau ini untuk kayak pengklaiman. Contohnya kalau pengklaiman bisa lagi gini. Pasien BPJS itu kan sering gagal gagal klaim ya gara-gara apa? Data dukung dari proses klaimnya itu kurang. Contohnya coding tidak tepat, pemberian obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya, itu kan bisa menjadi masalah proses klaim ke BPJS. Dengan adanya IE bisa melakukan review dulu, review datanya ke RME-nya, lalu sebelum masuk ke BPJS, dia akan membuat kayak perkiraan, memprediksi, oh ini klaimnya potensi digagalkan karena berdasarkan data setahun yang lalu untuk kasus yang serupa ternyata ini kan bahas analoginya ya. Ternyata untuk masalah diabetes mellitus tipe 2 itu harus didukung dengan kondisi penyertanya. Contohnya begitu. IE itu nanti kayak ngasih saran. Itu nanti harapannya klaimnya tidak gagal. Expected benefit ini terkait dengan kembalinya modal dari penggunaan sistem ya, bisa juga. Jadi IE yang Aziz mau gunakan ini yang seperti apa? Kayaknya servis ya, pelayanan. Boleh sih Atau Pak, service bagian pelayanan. hmm, Karena eh, judul dari punya Dimas kemarin itu kan tentang dari codingfikasi menggunakan chatbot AI. nah, siap. Jadi nanti ada tools yang memungkinkan coder eh, meminta pendapat terhadap AI. Apakah dia langsung bisa memberikan jawaban yang tepat atau enggak, itu nanti jadi isu penelitianmu. Ya, jadi tools yang berbasis AI ini apakah efektif atau enggak? Contohnya gini, kalau langsung, mohon maaf nih, kita hanya 100% mengandalkan IE, IE itu bisa salah loh, tergantung data yang ada. Dia kan mesin yang belajar tuh terus-menerus. IE itu bisa salah. Jadi ada istilah konsep namanya bias IE. Bias IE itu adalah kondisi di mana hasil generatif dari IE itu hasilnya masih tidak valid. Itu bisa merugikan. Bayangkan kalau itu digunakan untuk mendiagnosis. Pasiennya didiagnosis pakai IE, bahaya itu. Makanya peran manusia adalah tetap sebagai validator terakhir. Misalkan IE yang jawab kesimpulan ini diabetes tipe 2, jangan buru-buru percaya. Tetap divalidasi, ya. Itu. Jadi ketepatannya nanti berapa persen dari sampel yang dilakukan misal. Misalkan ambil sampling penggunaan jawaban dari IE untuk 100 coding. Dari 100 coding itu nanti triangulasinya dengan siapa? Dengan manusia. Misalkan dengan coder setempat. Dibandingkan dengan hasil dari IE. Boleh tuh. Sis, bagus. Ya kan? Ya Pak. Jadi Jadi nanti, kalau misalnya, nah itu. misalnya apa? Silakan, silakan. Jadi kalau misalnya eh, kita kan udah zamannya masa digital, jadi misalnya kita kebergantungan AI kan jadinya eh, apa? Jadinya tuh takutnya, nah salah satunya itu codingnya salah gitu Pak. Makanya jangan sampai kita dikuasai IE, tapi kita kuasai IE.
Kita harus lebih pintar dari IE. Cuma IE ini digunakan sebagai alat produktivitas. Misalkan gini, ada 1.000 coding yang harus diselesaikan. Kalau kita hanya mengandalkan otak kita kan bisa lelah, sedangkan IE nggak bisa lelah. Apalagi kalau dia selalu dilatih dengan data-data yang cukup. Dia akan melakukan pengkodingan dengan cepat, dengan generate, membaca semua RME dari 1.000 pasien dalam 1 jam, maka kesimpulannya apa? Nah, kalau kalian nanti tugasnya adalah validator. Oh, ini bukan tipe 2 nih. Ini harusnya, masa nanti codingnya -9 semua sama si coder, sama si IE-nya. Ngaco misalkan. Ya, nah, kalau tiba-tiba hasil codingnya -9, nah, itu perlu dilakukan validasi karena bisa jadi hasil dari output IE ini masih bias. Bias IE. Cari aja terminologi bias IE di dalam jurnal ada. Bahaya. Kalau itu kayak kelemahan dari IE yang tentunya harus diteliti lebih lanjut. Solusinya gimana? IE-nya diperbaiki. IE-nya dikasih ada teknik namanya reinforcement learning. Jadi si IE itu akan belajar berbasis pengalaman. Kalau ibaratnya kalian, Dimas bisa berenang? Awal-awal pernah tenggelam nggak? Kenapa? Hampir mati. Nah, hampir mati dan sebagainya. Nah, proses berenang itu kan bertahap belajar. Reinforcement itu dilatih lagi, re itu kembali enforcement. Nanti si IE-nya itu makin pinter. Gitu. Dalam hal apa? Dalam tugas spesifik yaitu mengcoding berbasis data RME. Makanya peran kita adalah melatih dia supaya nanti dia bisa menjadi pembantu kita untuk mendukung produktivitas pengkodingan. Bayangkan 1.000 data pasien dikoding dalam sehari bisa enggak kalau manusia normal? Ya bisa-bisa aja, tapi lelah kan Dimas? Keterbatasan dengan dibantu IE, biar IE yang bekerja, setelah itu hasilnya kita validasi ulang. Ya, tetap kita harus lebih cerdas. Oke, keren ya kalau apa teknologi informasi digunakan untuk hal-hal yang positif dalam produktivitas di dunia kerja. Silakan ikutin perkembangan zaman dengan tetap dalam koridor kebaikan dan integritas yang baik. Karena pisau itu bisa digunakan untuk sisi positif sekaligus sisi negatif apapun dalam hal apapun, gitu. Termasuk teknologi. Itu seperti pisau bermata dua, termasuk IE. IE bisa digunakan untuk banyak hal yang bersifat produktivitas, bisa juga digunakan untuk hal yang jahat atau fraud. Contohnya kalau dalam klaim BPJS itu bisa digunakan untuk, tapi kan sekarang ada IE untuk melawan IE. Jadi nanti validasinya, oh ini plagiarisme nih, KTA-nya apa? TA-nya ini hasil dari IE tapi tidak dilakukan parafrase, tidak dilakukan kebaca nanti dia. Tetap kebaca. Hasil IE itu belum ada yang sempurna. Yalah, pasti tetap ada celahnya. Makanya manusialah yang bekerja harus lebih pintar dari IE. Next. Ini banyak banget. Mungkin saya nanti cukupkan sampai jam 9-an. Ini tadi dari jurnal, dari masalah-masalah yang ada. Ini penelitian tahun udah lama ya. Tapi kok isunya masih kekinian banget ya kalau di Indonesia ya. Padahal ini udah udah berapa nih? 15 tahunan yang lalu nggak sih? 12-15 tahun yang lalu ya. Tapi masih, karena kita baru mulai sih Pak. Iya juga sih. Apakah fasilitas kesehatan mampu mengimplementasikan teknologi digital? Bisa enggak? Mampu enggak menurut kalian? Mampu enggak? Mampu enggak kalian? Sebagai orang-orang yang akan terjun ke dunia ini. Dunia fasilitas kesehatan. Khususnya RME. Mampu enggak kira-kira? Insya Allah mampu, insya Allah. Ya, harus punya optimistis. Mampu Pak? Ya, mungkin dengan jatuh, dengan tenggelam, dan sebagainya. Ya, tapi berproses. Yang ngapain ini malam-malam kita belajar kayak gini kan tentunya bukan tanpa tujuan. Pasti punya tujuan dong. Ya. Walaupun kalian hari ini nggak paham, minimal pernah dengar, oh ya Pak Noto pernah ngomong tantangan dunia
fasilitas kesehatan sangat beragam tadi ya, dari berbagai sumber. Nih, tahun 96 di Amerika itu terkait dengan investasi industri bidang kesehatan tercatat 11,6 juta unit USD, meningkat menjadi 16% dari tahun 95. Dan ini data ya, berbasis data. Jadi fasilitas kesehatan dalam investasi implementasi teknologi tetap memerlukan anggaran yang sedikit atau banyak? Banyak ya. Mm-mm. Terus tahun 2002 dilakukan riset lagi. Investasi terkait dengan sistem informasi dan teknologi informasi juga mengalami peningkatan ya, menjadi 21 juta. Tahun 2011 total kontrak terkait dengan transformasi digital di fasilitas kesehatan, ini kalau ngambil sampel di Amerika, di sana pun mengalami lonjakan sebesar 633 juta, naik sebesar 22% dari tahun sebelumnya, itu tahun 2010. Poinnya adalah dalam mengimplementasikan teknologi digital di fasilitas kesehatan perlu modal, perlu perencanaan, perlu anggaran yang cukup. Itu poinnya. Ini masih sih anggaran. Nah, ini mungkin dalam Indonesia nih. Oh, ya, ini Indonesia ya. Ini catatan yang menarik, terjadi penurunan revenue atau pendapatan ya di Vaskes sebesar 63%, di mana salah satu faktornya karena investasi. Jadi keuntungannya menurun teman-teman. Ini data tahun 99 sih, karena harus beli komputer. Kalau sebelumnya kan dulu itu kan ngapain beli komputer gitu kan. Cukup sediain rak gede-gede, luas, rekam medisnya apa? Formulir rekam medisnya harus cukup gitu kan. Sekarang akhirnya semua vaskes berlomba-lomba mengeluarkan anggaran untuk saving, untuk implementasi teknologi. Akhirnya dampaknya ya penghasilannya menurun gitu ya. 63% ini data tahun 99. Terus ini yang poin kedua, 50% dari fasilitas kesehatan ini gagal. Waduh, wah ini siapa yang mau meneliti ini? Ada nggak yang gagal ya? Gagal mengimplementasikan RME? Ada nggak yang gagal? Sudah keluar banyak, beli komputer sudah, beli software sudah, tapi capaian RME-nya belum. Nah, ini bisa diteliti. Gagal ya, gagal implementasi. 50% ternyata banyak yang gagal, teman-teman, berdasarkan data nih. Kira-kira kenapa ya? Komputer mahal-mahal, sistem ber-MM, tapi nggak jalan ZIS. Ada nggak ya? Di sekitar kita, nggak usah nyebut merek rumah sakit A, rumah sakit B. Ada nggak yang gagal? Banyak kok. Banyak ya, Mas ya. Ada memang. Banyak. Nah, Pak. berdasarkan data jurnal pun mengatakan sekitar 50% tuh yang gagal tuh dalam transformasi digital. Oke, salah satu faktornya adalah apa nih, teman-teman? Kurangnya kesiapan. Multifaktor. Kurangnya kesiapan ini ya bisa jadi karena gagap. Itu loh, dalam rumah sakit itu loh organisasi yang kompleks. Di situ ada dokter, bidan, perawat dengan kondisi beragam. Tempat saya aja potensi gagal kalau nggak terus-menerus continuing apa tadi, pembelajaran berkelanjutan tadi. Jadi SDM-nya hampir tiap hari saya keliling teman-teman. Malam-malam pun kalau kayak gini nih, barusan ada yang telepon dari farmasi. Mas, mutasi obat kok eh, nggak nggak ini ya, nggak keluar dari gudang obat ke apotek. Nah, pertanyaan kayak gitu kalau kita nggak belajar gimana coba? Ya kan? Jadi perlunya kita untuk belajar terus-menerus. Next, apakah itu kesiapan, apa, evaluasi, apa namanya, readiness assessment tadi, apa? Kesiapan ya, asesmen kesiapan ya, intinya gitu. Jadi ini kalau dari jurnal itu dia diartikan sebagai characterize as the level of fit between new IT and the organization.
Jadi kondisi level yang fit berarti yang proper, yang bagus di antara IT dan juga organisasi atau organisasi berarti kan diartikan sebagai institusi ya. Jadi karakteristik atau level yang menandakan eh, kondisi di mana IT dan organisasi itu kondisinya fit, sehat, baik. Jadi ini ya untuk menilai apakah dia sudah siap atau belum. Fitness assessment. Indikasinya apa? Capaian, indikator achievement to determine the level organization readiness. Di dalam pencapaiannya itu dianggap siap, yaitu jika ditandain dengan eh, ada capaian yang ditentukan, determine, yang menentukan. Biasanya banyak hal sih, multifaktor ya. Dalam mencapai kesiapan dianggap siap atau tidak itu banyak faktor. Seperti tadi isu-isu yang coba kita gali dari berbagai jurnal itu ternyata eh, faktornya banyak banget, kompleks banget bahkan. Jadi apakah kesiapan apa namanya ini asesmen kesiapan ini apakah penting? Ya penting. Karena untuk menilai diri, mengukur badan lah bahasa kitanya di sini gitu. Nah, di sini masih terkait dengan apa itu kesiapan, penilaian kesiapan. Di sini ada hal yang perlu diusahakan yaitu the degree to which user, healthcare institution, and the healthcare system itself. Terus prepare to participate and success with health implementation. Jadi tingkatan dari pengguna itu seperti apa, terus institusi kesehatannya itu apa, itu juga menjadi penentu, terus sistemnya itu sendiri seperti apa, terus peran serta atau kontribusi atau partisipasi dari apa namanya semua organisasi yang ada di situ itu juga menjadi penentu untuk capaian dari implementasi elektronik kesehatan, health record ini. Jadi pertama yaitu harus menghindari apa ini? Yang boros-boros atau yang sifatnya huge loss in time. Jadi buang-buang waktu ya. Terus buang-buang anggaran. Terus ya waktu, ya tenaga, terus ya uang. Jadi karena kadang investasi tapi perencanaannya tidak baik, ya tentunya ini juga menjadi masalah. Contohnya, sudahlah harga servernya mahal, tapi ternyata dia mangkrak, tidak bisa jalan. Ternyata dia nggak mampu bekerja optimal ketika untuk bekerja dalam mengimplementasikan rekam medis elektronik yang diakses banyak orang. Misalkan RSUD Melawi itu ada 350. Apakah servernya bisa diakses secara bersamaan, secara waktu bersamaan untuk apa namanya diakses oleh 350 orang itu? Apakah mampu? Ternyata pengetesannya kami waktu itu pas ada pelatihan kan, itu bisa. Jadi artinya biarpun kita beli server mahal ratusan juta, ternyata dia mampu. Makanya dia tidak, artinya apa yang kita beli itu berguna. Tidak buang-buang anggaran. Terus avoiding delays and disappointment among planner. Jadi ini juga harus dihindari untuk menunda-nunda. Jangan sampai sudah ada niat tapi nggak pernah dijalankan. Banyak rapat tapi nggak pernah aksi. Jadi banyak perencanaan, banyak ide tapi cuma hanya ide. Tidak pernah ada aksi. Itu juga jadi masalah. Banyakan omong gitulah ya. Planner banyak banyak perencanaan gitu juga. Terus hindari juga untuk staf menunda-nunda pekerjaan ataupun menunda-nunda kegiatan. Jadi di sini delays dari apa namanya pegawainya ini tidak satset lah bahasa gampangnya. Gitu. Ada juga masalah penolakan. Nah ini nanti kalau penelitian terkait dengan RME yang mau meneliti tentang resistensi tenaga kesehatan terhadap implementasi RME. Kira-kira ada enggak?
apa pegawai yang tidak mendukung atau terlihat cuek atau acuh dalam implementasi RME-nya. Dia masih suka menggunakan catatan manual. Terutama apa? Apakah dokter tertentu gitu misalkan di suatu rumah sakit ternyata ada dokter yang kurang tertarik untuk implementasi RME. Bisa jadi itu jadi halangan tuh. Nah, itu ada seni dalam apa ya, menaklukkan SDM yang seperti itu. Misalkan, kalau dokternya nggak ngisi RME, tunjangannya dikurangin. Nah, itu kan seni itu. Atau minimal ditunda dulu. Dok, ini nggak bisa cair nih jasa medisnya karena dokter belum mengisi resumenya. Nah, itu keren nggak, Dimas? Dengan cara kayak itu kan terpaksa kan? Akhirnya bikin laporan operasi. Nah, tempat kami laporan operasi udah berbasis RME, Dimas. Capaiannya. Jadi nanti klaim rekam medisnya, klaim BPJS-nya maaf, bisa langsung diambil dari laporan operasi yang khusus untuk operasi gitu ya. Jadi avoiding delays and disappointment among planner staff. Yang kedua, ini terkait dengan user ya. Pengguna pelayanan ini juga nggak boleh apa sih namanya, menolak inovasi dan sebagainya terkait dengan pelayanan. Nah, tak kalah penting juga terkait dengan facilitating and process of the change. Jadi memfasilitasi atau menyiapkan segala proses dalam perubahan yang ada di institusi, termasuk perombakan organisasi. Misalkan kalau yang mohon maaf SDM jadul bisa jadi penguasaan IT-nya kurang gitu. Itu bisa dirotasi organisasinya. Misalkan ya gantian jadi apa namanya, kepala instalasi tertentu supaya bisa ada refreshing atau pembagian kewenangannya gitu. Kalau anak-anak muda kan biasanya punya kemampuan tuh, cuman biasanya rendahnya di kebijakan. Kalau soal penguasaan teknologi bisa jadi kayak kalian ini sudah bisa lebih dulu menguasai teknologi, tapi soal kebijakan di dunia kerja bisa jadi agak lemah gitu ya. Ini juga bisa menjadi mempengaruhi kesiapan dari ini dalam implementasi teknologi di RKE. Selanjutnya, penilaian kesiapan penerapan rekam medis elektronik ini, ini ininya ya, di mana peran penilaian digital. Jadi penilaian digital ini perannya untuk apa sih? Ya, ini bisa digambarkan dalam skema seperti kesiapan sistem informasi dan teknologi informasi ditinjau dari berbagai aspek. Jadi aspeknya banyak banget ya, mencerminkan aspek umum seperti readiness assessment, terus strategic planning atau planning strategi lainnya seperti peta jalan atau roadmap, blueprint atau perencanaan, terus panduan atau petunjuk ya, SOP dan sebagainya. Terus sistem implementasinya itu bagaimana? Dia dilakukan analisis kebutuhan, terus hal-hal yang berkaitan dengan teknis maupun non teknis itu dilakukan pengembangan, terus spesifik dan detail itu dibuat juga, jangan sampai kayak kegiatannya itu asal jalan gitu. Jadi sesuatunya itu harus dibuat perencanaan secara spesifik dan detail. Terus ada program apa namanya, program and project management, itu kayak pengaturan program dan perencanaan dalam kegiatan. Jadi nanti dibikin organisasi yang bagus. Yang terakhir MONEV, yaitu monitoring evaluasi dari pengembangan. Monitoring, evaluation, and improvement. Ini lebih tahapan kayak manajerial sini dari waktu urut-urutannya. Ya. Terus area kesiapan itu setidaknya ada 4. Ini mungkin materi terakhir karena yang lainnya nanti bisa dibaca. Wah, ini teori sini. Mungkin sampai sinilah ya. Ini area-area yang digunakan untuk menilai kesiapan. Pertama, budaya organisasi. Kalau budayanya adalah satset, budayanya disiplin, budayanya terbuka dalam hal menerima pembaruan, budayanya terbuka untuk menerima pengetahuan baru. Nah, ini menjadi nilai lebih ya. Area yang perlu disorot yaitu terkait dengan budaya organisasi, di mana di dalamnya ada persepsi. Nah, persepsi itu seperti apa sih konkretnya? Menurut Amanda,
penggunaan teknologi di fasilitas kesehatan menurut kamu bagus enggak? Penggunaan teknologi informasi di fasilitas kesehatan menurut kamu bagus enggak? Mungkin sebagian ada yang bagus, ada yang enggak, Pak. Tergantung Nah, dari. ya artinya persepsinya berbeda-beda. Nah, itu bagaimana menyamakan persepsi? Nah, tentunya dengan usaha menyamakan persepsi ini penting dalam budaya organisasi. Terus SOP-nya dibuat dalam organisasi supaya tidak melenceng dari arah tujuan kenapa dilakukan penerapan teknologi informasi di fasilitas kesehatan. Ini yang jadi penelitian kalian biasanya yang ditanyakan, Pak ada SOP enggak gitu kan? Iya enggak sih? Kalau kalian PKL juga nanya gitu kan? Di sini ada SOP tentang pendaftaran enggak? Kayak gitu enggak? Kalian sering nanya SOP kan? Nah, Sering, Pak. ya. Terus dilakukan project plan atau perencanaan dari kegiatan untuk electronic health record. Jadi pemahamannya itu jadi lebih baik setelah adanya proses organisasi yang budaya organisasi yang proper. Setidaknya ini yang disorot. Terus kepemimpinan dalam manajemen berarti ya top level manajemen ini bagaimana sih tim eksekutifnya kalau rumah sakit ya direktur gitu kan. Terus bagian anggaran ya kan. Tim anggarannya juga lincah dalam menyiapkan anggaran. Terus ada perencanaan yang bersifat strategis, terus peningkatan kualitas, qualify improvement gitu kan. Dalam area ini tentunya fokus kepada manajemen, fokus pada manajemen, maaf. Terus dia juga potensial development and planning. Jadi pembuatan perencanaan berbasis peluang gitu. Terus kalau ini kesiapan dengan operasional, apakah sudah siap atau belum? Jika dianggap siap jika sudah ada alur kerja, proses, workflow, sudah ada prosedur, ada SOP, sudah ada regulasi, terus sudah ada apa namanya, kerjasama dengan pihak ketiga, vendor, penyedia, itu sudah ada dan kerjasamanya bagus. Terus ada proses implementasi dan juga pelatihan. Nah, ini terkait dengan area readiness assessment. Jadi dia dianggap siap atau belum, ya tentunya ini yang perlu disorot, ya dicek. Ini area readiness assessment bisa juga digunakan untuk dasar penelitian teman-teman. Ini diambil dari jurnal Ajami et al. 2011 tentang penilaian kesiapan implementasi EHR. Silakan dikutip ini, dilacak jurnalnya, lalu digunakan jadi dasar penelitian kalian. Ada 4 area penilaian kesiapan EHR. Ya, pertama organization culture atau budaya organisasi, yang kedua manajemen kepemimpinan, yang ketiga itu kesiapan operasional, yang terakhir kesiapan teknis. Kesiapan teknis ya pasti banyak terlibat oleh orang-orang IT ya. Termasuk penggunaan teknologi yang sudah ada, mungkin kita udah punya komputer yang lama-lama masih bisa dipakai enggak gitu. Terus manajemen IT, ada orang-orang IT-nya bagaimana? Terus SDM-nya itu ada orang jaringan, ada orang programmer, ada orang keamanan. Nah, ini dinilai nih di checklist. Nah, ini tujuannya supaya apa? Jadi area ini bisa menjadi potensi dalam peningkatan IT di organisasi. Potensial area for increase IT in organization. 4 area penilaian kesiapan EHR. Menurut Ajamit et al. 2011. Readiness Assessment of EHR Implementation. Silakan, ini bisa digunakan untuk bahan penelitian. Terakhir, ini instrumen-instrumen untuk kesiapan penelitian. Jadi nanti kalian bisa melakukan penelitian dengan judul analisis kesiapan, penilaian kesiapan implementasi RME di rumah sakit A dengan pendekatan DOQ IT, Doctor Office Quality Information Technology. Ini adalah teori yang bisa dipakai, dasar penelitian yang tengah. Ini sering dipakai nih. Yang lain silakan dipilih. Ini apa ini bacanya gimana sih? OITRS, Organizational Information Technology or System Innovation Readiness Scale. Nah, ini juga bisa jadikan dasar teori penelitian. Silakan, ada 4 nih. Teori mana yang mau dipakai? Yang hari ini menyimak, silakan bisa di screenshot, nanti saya bagikan juga di LMS. Atau pakai teori apa nih? CCI,
bacanya gimana sih? CCER. California Community Clinic EHR Assessment and Readiness. Ini juga bisa. Ini banyak jurnalnya nih. Saya udah ngecek. Terus e-health readiness assessment for healthcare institution. Ada 4 setidaknya instrumen atau tool yang bisa digunakan untuk analisis dalam sebuah penelitian kesiapan implementasi RME ataupun RKE. Seperti yang saya udah bilang tadi, ini yang terakhir. Ada pertanyaan? Yang lainnya bisa dibaca. Ini penjelasannya ya. Skemanya ini dimasukkan nanti dalam apa namanya? Kerangka Kerangka berpikir. kerangka berpikir. Silakan. Ini materinya nanti saya bagi. Nih, elemen-elemennya bisa diteliti. Nanti berapa persen capaiannya? Ya. Doc UIT juga ada nih. Jadi dia berfokus kepada dokter. Siapa yang mau penelitian RME terkait dengan dokter ini? Variabelnya ada 4. Udah. Bahan penelitian banget nih. Kenapa saya bawa dalam kelas ini? Karena materinya memang saya baca keren. Tata kelolanya gimana, budaya kerjanya bagaimana, operasionalnya bagaimana, teknisnya gimana. Ini variabel doc UIT. Ayo, mau tertarik teori mana? Kira-kira? Ada 4 ya. Silakan dipilih. Kalau kalian kuat di sini, pasti dosen pembimbingnya biasanya nggak lama untuk meng-ACC-nya. Kadang kan maaf, sudahlah judulnya ketinggian, maaf, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, semua bisa belajar ya. Judulnya ketinggian, tapi giliran diminta argumentasinya lemah. Itu yang biasanya gagal di judul. Judulnya udah bagus, tapi kenapa ditolak? Karena nggak kuat berargumentasi. Itu. Ini banyak diagram-diagramnya sih. Oke, karena udah jam 9, sesuai yang saya sampaikan tadi, nanti saya bagi aja ini. Nah, ini. Pak, izin sebelum keluar saya mau SS buat dokumentasi. WA Oke, Pak. silakan. Yuk. Boleh on cam kawan-kawan. Yuk. Berhitung ya, Ayu. Oke, on cam. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Pokoknya lah. Oke, kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, demikian yang bisa saya sharingkan. Kita belajar bareng dari berbagai sumber, salah satunya dari materi yang cukup penuh daging, karena memang ini dari para ahli Electronic Health Record, khususnya di UGM, karena saya ikut pelatihan ini juga. Saya pelatihan 6 bulan. Harapannya nanti apa yang saya sharingkan bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi nanti materinya ini saya bagikan ke LMS juga, sekaligus materi tambahan dari saya yang nanti saya upload juga. Demikian pertemuan untuk yang kedua, mata kuliah rekam kesehatan elektronik atau RKE atau dalam bahasa Inggrisnya EHR, Electronic Health Record, untuk sesi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu buat teman-teman. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.